pembacaan tilawah surah Qaf. Yang ketiga ada pembahasan tafsir dari surat Qaf itu sendiri, khususnya di ayat 1 sampai 10 insya Allah oleh Ustadz kita. Yang selanjutnya itu ada sesi pertanyaan, dan yang terakhir itu ada doa. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan tilawah yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Bismillah. Wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum. فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا من تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب الحفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلا ينظرون إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل بسيقة لها طلع نضيد رزقا لعباد وأحيينا به البلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم التبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد صدق الله العظيم.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Barusan kita telah mendengarkan tilawah surah Qaf, khususnya di ayat 1 sampai 15. Insya Allah apa yang kita dengarkan tadi dapat menjadi pahala bagi kita semua dan menjadi pengingat kita untuk terus dan terus membaca Quran. Baiklah, kita langsung saja memasuki acara selanjutnya, yaitu pembahasan tafsir surat Qaf oleh Ustadz kita. Kepada Ustadz, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum munzirum minhum faqala al-kafiruna hadza shay'un ajib. Aiza mitna wa kunna turaban zalika raj'un ba'id. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Shadaqallahul azim. Pertama sekali mari kita ucapkan syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya yang begitu besar dilimpahkannya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehat dan juga kesempatan sehingga malam hari ini kita kembali dapat bertemu dalam kajian kalkulus yang dilaksanakan setiap pekan keempat setiap bulannya. Alhamdulillah malam hari ini saya dipercayakan untuk menyampaikan kajian tafsir surah Qaf ayat 1 sampai dengan ayat 11 seperti yang sudah kita sepakati. Kemudian mari kita bersolawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita banyak bersalawat kepadanya dan berusaha kita untuk menegakkan sunnah-sunnahnya, yaitu diantara sunnahnya yaitu selalu membaca Al-Quran, memahaminya dan mengamalkannya, mentadabburinya. Mudah-mudahan dengan sunnahnya yang kita laksanakan ini menjadi jalan kepada kita untuk meraih syafaat darinya di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah kalkulus yang dimuliakan Allah, malam hari ini kembali kita bertemu dalam kajian online, yaitu kajian tafsir surah Qaf ayat 1 sampai dengan ayat 11. Surah Qaf ini kalau kita lihat ya, dari segi urutan turunnya ya, surat Qaf ini digolongkan sebagai surah Makkiyah. Ya, surah Makkiyah yaitu turun kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad hijrah. Di antara tanda yaitu surah Makkiyah, biasanya surah Makkiyah itu berisi tentang ajakan untuk meyakini adanya hari kebangkitan atau hari pembalasan, adanya hari kiamat, untuk segera diyakini dan diimani bahwa ada kehidupan setelah kematian. Dan surah Qaf ini salah satu isinya adalah menjelaskan bahwa akan ada hari kebangkitan bagi manusia setelah kematiannya. Dan nanti akan dijelaskan bagaimana bantahan orang-orang kafir terhadap adanya hari kebangkitan,
Dan bantahan tersebut dibantah pula oleh Al-Quran dengan alasan-alasan yang membuat mereka itu tidak mampu lagi untuk menolak akan adanya hari kebangkitan sebagai salah satu rukun iman yang wajib kita yakini. Surah Qaf ini adalah surah yang ke-34. Dia turun dari segi urutan turunnya kepada Nabi Muhammad, dia surah yang ke-34. Ya, surah Qaf ini sudah dikenal namanya dengan surah Qaf. Dan para sahabat sudah sering mendengar surah Qaf ini dibaca, disampaikan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW saat beliau sholat subuh. Sering beliau membaca surah Qaf ini di rakaat yang pertama, ataupun di saat melaksanakan sholat hari raya, hari besar, ya, Idul Fitri atau Idul Adha, Rasulullah termasuk sering menggunakan atau membaca surah Qaf ini. Jadi memang sudah dikenal namanya dari dahulu adalah dengan surah Qaf, dan itu diambil dari ayat pertama dari surah ini yang diawali dengan Qaf. Nah, ini ya yang bisa kita ambil dari penyebutan penamaan dari surah tersebut dengan surah Qaf. Baik, langsung saja kita masuki ayat yang pertama. Ya, dalam ayat pertama ini Allah menyebutkan Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf, demi Qaf. Qaf ya, huruf Qaf, demi Al-Quran yang amat mulia. Ini makna dari ayat pertama itu. Qaf ya, diartikan oleh para ulama ya Qaf ya. Nah, mereka, kita melihat di dalam tafsir Al-Quran, ketika Al-Quran itu diawali dengan huruf-huruf hijaiyah, alif lam mim nun, ya, itu para ulama atau ahli tafsir tidak menafsirkannya, mereka hanya menuliskan hurufnya tersebut. Ya, memang ada beberapa penafsiran tentang huruf-huruf hijaiyah atau ahrufil muqatta'ah di dalam Al-Quran. Tetapi penafsiran tersebut banyak yang tidak ada dasarnya, banyak juga yang bersumber dari Israiliyat. Termasuk Qaf ini, salah satu penafsirannya, ada sebagian ahli tafsir menafsirkan Qaf ini adalah nama salah satu gunung. Nama salah satu gunung yang tidak tahu di mana tempatnya. Ya, tapi penafsiran ini ditolak oleh sebagian besar ulama tafsir. Kalaupun memang Qaf itu adalah nama salah satu gunung, pasti dalam segi penulisan ayatnya bukan huruf Qaf, tapi ditulis dengan Qaf, alif, fa. Nah, ya, jadi bacaannya Qaf itu biasanya menunjukkan nama. Tapi ini kan yang dituliskan adalah huruf Q. Kalau kita baca versi apanya ya, yang dipakai itu sering dikatakan Q, atau ketika kita membacanya Qaf. Jadi ya, ahli tafsir mengatakan bahwa Qaf ini ya salah satu huruf hijaiyah. Salah satu huruf hijaiyah. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah mengatakan ya bahwa Qaf ini adalah salah satu huruf hijaiyah yang 29. Ya, apa maknanya, kandungan dari kenapa huruf hijaiyah yang dituliskan oleh Allah dalam Al-Qur'an? Ya, kandungan maknanya bahwa Al-Qur'an itu terdiri dari huruf-huruf hijaiyah yang sudah dikenal oleh masyarakat Arab. Ya, mereka sudah tahu itu huruf-huruf hijaiyah yang 29 itu. Jadi susunan Al-Quran, lafaz-lafaz kata-kata Al-Quran itu terdiri dari huruf-huruf hijaiyah yang sudah mereka kenal. Ya, lalu berarti huruf Al-Quran ini bukanlah kata yang asing dari mereka. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran memberikan tantangan. Itu Al-Quran dari bahasamu. Huruf yang digunakannya adalah huruf hijaiyah. Kalau memang kalian tidak meyakini bahwa Al-Quran itu bersumber dari Allah, cobalah dibuat semisal Al-Quran. Ya, kan banyak dalam Al-Quran itu tantangan kepada orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir jahiliyah, ya, menantang Al-Quran, menantang mereka untuk membuat
semisal Al-Quran. Ya, mereka itu menyangkal kalau Al-Quran itu bersumber dari Allah atau kalamullah, sehingga ya ditantanglah mereka oleh Al-Quran melalui Nabi Muhammad untuk membuat semisal Al-Quran. Ini ya yang menjadi makna dari ya penulisan di dalam Al-Quran itu ada huruf-huruf hijaiyah, dan makna inilah yang dipilih oleh para ulama ya untuk menunjukkan kelemahan manusia untuk menandingi atau membuat semisal Al-Quran. Padahal Al-Quran itu lafaznya, huruf-hurufnya adalah huruf-huruf hijaiyah yang dikenal oleh mereka. Itu ya makna dari qaf. Ya, kemudian wal Qur'anil Majid, demi Al-Quran yang amat mulia. Biasa kalau kita lihat dalam Al-Quran ketika diawali huruf-huruf hijaiyah itu setelahnya adalah lafaz sumpah, wal Qur'an, seperti surah Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim. Ada qasam, ada sumpah. Ya. Ya. Di dalam ayat ini wal Qur'anil Majid, demi Al-Qur'an yang amat mulia. Ini menunjukkan sumpah dari Allah. Kalau Allah sudah bersumpah, makna sumpah Allah ini berarti menunjukkan begitu pentingnya ya kita memahami makna kandungan dari ayat ini, sehingga Allah menguatkan atau mengajak kita untuk memperhatikan secara teliti dan secara baik makna atau kandungan dari ayat ini, agar kita mendapat hidayah, agar kita mendapat petunjuk dan mendapat pengetahuan darinya. Ya. Jadi Allah bersumpah, wal Qur'anil Majid, demi Al-Quran yang amat mulia. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah menggunakan Al-Quran sebagai alat sumpahnya. Banyak ayat-ayat Al-Quran itu yang ketika Allah bersumpah menggunakan Al-Quran sebagai media dia bersumpah, termasuk dalam ayat ini. Ya. Kalau kita perhatikan ya, makna dari wal Qur'anil Majid, demi Al-Quran yang amat mulia, Allah menegaskan kepada kita bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah yang sangat mulia. Kenapa? Karena dia bersumber dari zat yang amat mulia. Siapa itu? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah kalamnya, ucapannya. Tentu saja karena yang mengucapkan ini adalah yang maha mulia, yang amat mulia, yang sangat agung kemuliaannya, maka ya kalamnya pun menjadi kalam yang sangat mulia. Orang yang membacanya pasti akan mulia. Allah akan memuliakan orang yang membacanya, orang yang mengamalkannya, orang yang memahaminya dan mengamalkannya pasti akan mendapatkan kemuliaan. Bukan hanya kemuliaan di sisi Allah, tapi juga kemuliaan di sisi di dunia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari lafaz wal Qur'anil Majid ini mengisyaratkan bahwa orang yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran, orang yang melaksanakan makna ataupun ya apa yang dikandung dalam Al-Quran akan memperoleh kemuliaan, akan memperoleh kemenangan. Al-Majid bisa diartikan kemenangan, kemuliaan berupa kemenangan yang sempurna yang akan diberikan oleh Allah. Artinya kalau kita mengamalkan kandungan Al-Quran dengan baik, menjalankannya dalam hidup kita, pasti Islam itu akan memiliki kemuliaan berupa memperoleh kemenangan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna yang bisa kita ambil dari firman Allah wal Qur'anil Majid. Kita dituntut untuk memperlakukannya dengan baik, dengan hormat dan memuliakannya. Sehingga dalam syariat kita tidak boleh Al-Qur'an itu sembarangan diperlakukan. Dalam menyentuhnya, ya perintah Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun, janganlah menyentuhnya, tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Maknanya bahwa dalam fikih dianjurkan bahwa ketika kita mau memegang mushaf Al-Quran harus dalam keadaan suci. Memuliakan Al-Quran itu harus kita lakukan, jangan sembarangan kita menempatkan Al-Quran. Ketika kita meletakkan Al-Quran, maka tempatkanlah Al-Quran itu pada posisi yang tinggi, yang mulia, di atas dari buku-buku atau kitab-kitab yang lainnya. Ini menunjukkan kemuliaan Al-Quran itu harus kita lakukan. Dan tidak dibenarkan, kita haram hukumnya
melecehkan, merendahkan Al-Quran dengan cara kita perlakukan ya mushaf Al-Quran itu dengan hina, seperti mencampakkannya, membuangnya ke lubang sampah, ke paret, atau menginjak-injaknya. Ini perkara atau perbuatan yang sangat tidak dibenarkan dilakukan oleh kita sebagai seorang muslim. Ya, dan disunahkan bagi kita untuk apa? Untuk menciumnya. Yang mencium Al-Quran itu mendapatkan pahala. Oh, apa dalilnya mencium Al-Quran mendapatkan pahala? Rasul kan nggak pernah mencium Al-Quran. Memang kalau kita lihat dari segi dalilnya yang bersumber dari Nabi tidak pernah mencium Al-Quran. Apa sebabnya? Karena memang pada masa Rasul belum ada Al-Quran. Ya, Al-Quran kan baru ada dicetak, dikumpulkan, dikodifikasikan secara baik itu pada masa Utsman bin Affan. Ya, nah, jadi apa alasan kita mencium Al-Quran itu mendapatkan pahala? Ada amal dari perbuatan sahabat Ikrimah bin Abi Jahal. Ya, dia selalu mencium mushaf Al-Quran. Ketika ditanya kenapa dicium, dikiaskan dengan perbuatan perintah Rasul untuk menyium Hajarul Aswad. Hajarul Aswad saja berupa batu, menciumnya dapat pahala. Mana lebih mulia Hajarul Aswad dibanding Al-Quran? Nah, ini adalah merupakan metode dalil istinbat hukum yang dilakukan oleh para ulama dalam menetapkan hukum. Jadi ini ya bisa kita jadikan dalil atau hujah bahwasanya salah satu memuliakan Al-Quran yang memang baik kita lakukan adalah mencium Al-Quran ketika kita membacanya atau setelah kita membacanya. Itu. Baik, kembali kita ke lanjutan ayat. Bal ajibu an ja'ahum munzirum minhum faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari diri mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah sesuatu yang amat ajaib. Ya. Jadi dalam ayat yang kedua ini, ya, Allah menjelaskan bal ajibu, bahkan mereka tercengang. Siapa itu? Ajibu itu kan mereka. Ajibu itu domirnya hum, mereka. Kembalinya siapa? Kepada orang kafir. Artinya, ya, dalam ayat ini Allah menjelaskan orang-orang kafir itu heran, tercengang. Apa yang membuat mereka heran? Apa yang membuat mereka itu tercengang? Anja'ahum munzirum minhum, bahwa telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan. Seorang pemberi peringatan minhum, dari jenis mereka. Ya. Nah, jadi mereka heran, ya, bahwa Allah mengutus seorang rasul, ya, dari jenis mereka, dari golongan manusia. Ya. Nah, karena selama ini mereka kan orang-orang kafir termasuk orang-orang Yahudi itu menganggap bahwa ya, Rasul itu dari kalangan orang yang mulia, yang punya kedudukan, ya, seorang raja ataupun seorang pemimpin besar. Itu yang mereka harapkan. Atau banyak dalam ayat juga yang lain juga mereka beranggapan bahwa Rasul itu sepantasnya bukan manusia tetapi malah malaikat. Tapi ini kok Rasul itu adalah manusia, ya, manusia seperti mereka atau seperti kita yang diutus oleh Allah. Ya, bukankah kalau manusia itu sama seperti kebanyakan manusia yang lainnya, sama-sama perlu makan, sama-sama juga nanti akan binasa, akan mati, akan sakit, akan lemah. Tak pantas menurut mereka itu seorang pemberi peringatan, seorang utusan adalah dari golongan manusia yang sama dengan manusia. Karena kelemahan-kelemahan pada manusia itu juga dimiliki oleh si pemberi peringatan yang menyampaikan peringatan kepada mereka, atau seorang rasul yang memberikan ajaran agama kepada mereka. Ini tidak diterima oleh mereka. Bahkan mereka sangat heran dengan diutusnya rasul dari jenis manusia.
Ya, mereka menganggap itu bukanlah hal yang masuk akal sehingga mereka merasa heran. Bal ajibu, bahkan mereka merasa heran. Faqalal kafiruna haza sayun ajib. Berkatalah orang-orang kafir. Jadi kata ajibu di awal tadi ditafsirkan sebagai orang kafir. Dari lanjutan ayat ini, faqalal kafirun, maka berkatalah orang-orang kafir, haza sayun ajib. Ini adalah sesuatu yang amat ajaib. Amat ajaib, kata mereka. Ya. Jadi mereka menolak tentang keberadaan Rasulullah itu dari golongan manusia. Kemudian aiza mitna wa kunna turaban zalika raj'un ba'id. Apakah setelah kami mati dan setelah menjadi tanah ya, akan hidup kembali, itu adalah suatu pengembalian yang amat jauh. Aiza, apakah setelah kami mati, aiza mitna, apakah setelah kami mati, wa kunna turaban, dan setelah kami menjadi tanah, ya, zalika raj'un ba'id, lalu kami dikembalikan, dihidupkan kembali, zalika raj'un ba'id, itu adalah satu hal yang sangat tidak masuk akal. Raj'un ba'id, pengembalian yang sangat jauh. Jadi ya, keheranan orang kafir juga bisa dilandasi dengan keheranan bahwa Rasul tadi yang dari jenis golongan manusia itu menyampaikan berita akan ada hari kebangkitan. Nah, jadi keheranan orang kafir ya itu bisa disebabkan dua. Pertama, keheranan mereka bahwa Rasul itu adalah dari jenis golongan manusia. Yang kedua, keheranan mereka itu adalah tentang berita yang disampaikannya. Kabar yang disampaikan oleh utusan Allah itu, Rasul itu, bahwa ya akan ada hari kebangkitan. Menurut mereka tak mungkin ada kebangkitan. Kalau sudah mati ya, lalu ditanam di tanah, ya tubuh hancur, kembali ke tanah, dimakan cacing, dimakan ulat. Ya. Ya, dalam logika akal pemikiran mereka ketika itu tak mungkin akan kembali seperti semula keadaan tubuh yang bertangan, berkaki. Ya, ada kepala sempurna. Jadi, kenapa? Karena kalau sudah tanah akan tidak mungkin, tidak mudah untuk kembali seperti hidup seperti semula, seperti saat mereka masih hidup. Inilah yang membuat mereka heran, ya, adanya ya berita yang disampaikan oleh Rasul bahwa mereka akan dibangkitkan. Padahal sejatinya orang yang sudah mati itu pasti akan menjadi tanah. Tentu tak mungkinlah kalau sudah menjadi tanah berserakan, tanah yang mana yang menjadi unsur mereka itu bisa kembali dibangkitkan mereka seperti keadaan jasmani mereka sedia kala. Ini yang dijelaskan Allah dalam ayat yang ketiga tentang ya, sebab keheranan dari orang-orang kafir, ya, yang mereka jelaskan bahwa yang pertama mereka heran dengan Rasul itu dari manusia, yang kedua keheranan mereka adalah menyangkut berita atau ajaran yang disampaikan oleh Rasul bahwa akan ada hari kebangkitan. Padahal kalau sudah mati manusia akan menjadi tanah. Ini ya dari ayat 3 tersebut yang dapat kita ambil maknanya. Kemudian ya, qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Keheranan mereka itu, sangkalan alasan mereka tak mungkin dibangkitkan karena sudah jadi tanah, sudah berserakan, ya pasti mustahil lah membangkitkan seperti semula, keadaan semula. Dijawab oleh Allah dalam ayat 4 ini. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dikurangi oleh bumi dari mereka. Dan pada sisi kami pun melihara. Ini bantahan, ini alasan Al-Quran untuk mengatakan bahwa akan ada hari kebangkitan. Ya. Apa? Qad alimna, sesungguhnya kami mengetahui ma tangkusul ardu, apa yang dikurangi oleh bumi, minhum dari mereka, wa indana kitabun hafiz, dan di sisi kami ada kitab yang memelihara. Nah, jadi penolakan orang kafir ini ya bahwa
kebangkitan itu tidak ada, dijawab oleh Allah dalam ayat 4 ini. Ya, bahwa sesungguhnya kami mengetahui apa yang sudah dikurangi oleh bumi. Maknanya apa? Allah mengetahui dengan ilmunya, dengan sifat sempurna Allah, dengan ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tubuh kita sudah hancur, ya, sudah hancur menjadi tanah, ya. Allah Maha Alim, Maha tahu. Ya, apa unsur tubuh kita yang menjadi tanah itu Allah Maha tahu. Ya, tak akan mungkin Allah tidak mengetahui dan tidak bisa membangkitkan manusia. Apa yang ada di bumi, tubuh manusia yang berubah menjadi tanah, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah itu Maha Alim, Maha tahu. Sifat sempurna bagi Allah. Tak mungkinlah perkara yang seringan seperti itu di luar pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah menjadi tanah, bahkan menjadi debu hilang, Allah mengetahui dengan ilmunya. Allah alimna ma tangkusul ardu. Kami tahu apa yang sudah dimakan oleh bumi, yang sudah dikurangi oleh bumi. Minhum dari, ini menunjukkan ya Allah memiliki sifat alim, alimna, maha tahu. Sifat alimna, maha tahu, alim bagi Allah itu ya sangat sempurna, tidak seperti kita. Mustahil Allah itu bersifat jahil. Ya, kalau kita manusia lagi alasan bahwa keniscayaan kebangkitan itu pasti terjadi dengan alasan apa? Wa indana, dan di sisi kami kitabun hafiz. Ada kitab yang memelihara. Maknanya bahwa Allah sudah mentakdirkan, mencatat apapun yang terjadi pada manusia itu dari sejak awal sebelum penciptaan manusia, dan itu terpelihara di Lauhil Mahfuz. Allah pelihara. Allah bahkan mengutus malaikat. Ada juga ditafsirkan bahwa ada malaikat-malaikat yang tahu di mana jasad manusia yang sudah menjadi tanah tersebut berada, sehingga nanti akan kembali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa indana kitabun hafiz. Ya, ditafsirkan bisa juga sebagai apa penafsiran, ditafsirkan yang pertama ditafsirkan sebagai Allah sudah menetapkan keadaan manusia sejak di Lauhil Mahfuz. Ada juga yang menafsirkan bahwa Allah sudah menugaskan malaikat yang tugasnya ya mengetahui, melihat di mana keberadaan manusia itu setelah jasadnya berubah menjadi tanah. Nah, ini menunjukkan alasan Al-Quran untuk menolak alasan kemustahilan adanya hari kebangkitan. Bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Bahkan mereka telah mendustakan kebenaran. Pada saat kebenaran itu datang kepada mereka, maka mereka berada dalam keadaan kacau balau. Ya. Jadi walaupun argumen yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran sudah sangat masuk akal, sudah dipahami dengan mudah oleh mereka, dan mereka menerima alasan itu ya secara akal, masuk akal mereka itu, tetapi mereka tetap tidak mau menerimanya. Mereka mendustakannya. Bal kazzabu, bahkan mereka mendustakan bilhaq, kebenaran, lamma ja'ahum, tatkala telah sudah datang kepada mereka. Ya. Ini kalau kita misalnya ya sudah mengetahui satu kebenaran lalu kita tolak kebenaran itu. Ini namanya apa ini? Orang yang jahil ini ya, orang yang bodoh, orang yang jahil, orang yang tidak baik, bisa kita katakan seperti itu. Misalnya kita tahu besok misalnya nisfu Sa'ban, misalnya tanggal 15 Sa'ban. Lalu ada orang yang membantah, bukan, besok tidak 15, tidak nisfu Sa'ban, besok itu ya itu misalnya mereka dikatakan besok itu ya tanggal
tanggal 10 Sa'ban misalnya. Padahal jelas ya, ilmu kebenaran itu sudah jelas, tapi disanggah. Maka ketika ada seseorang menyanggah satu kebenaran, padahal kebenaran itu sudah sangat ya, sudah sangat diketahui oleh orang banyak, maka orang lain akan menganggap dirinya itu tidak waras, ya kan? Tidak menggunakan akal dengan baik. Begitulah keadaan orang-orang kafir. Allah sudah berikan bukti, Allah sudah berikan alasan, ya, bahwa niscaya terjadi kebangkitan, sudah didatangkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang alasan ya kebenaran adanya hari kebangkitan, tapi mereka juga tetap mendustakannya. Ya, dengan cara apa? Mereka dustakan, mereka bilanglah Rasul itu orang yang tidak waras, orang yang gila, Rasul itu ahli sihir, ya. Mereka katakanlah Rasul itu Al-Quran yang dibacakan, Rasul itu adalah mantra-mantra yang menyihir, yang membodoh-bodohi. Mereka katakan Rasul itu tidak waras, gila, ya. Ini alasan-alasan yang mereka sampaikan untuk menolak kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, untuk menolak kebenaran yang diturunkan Allah ya dalam Al-Quran yang sudah disampaikan oleh Rasul. Sehingga ya mereka katakan fahum fi amrim marij, maka mereka berada dalam keadaan kacau balau. Maksudnya apa kacau balau? Kacau balau mereka untuk menolak kebenaran yang disampaikan oleh Allah. Mereka memberikan alasan-alasan yang membuat mereka sendiri ya saling berbantah satu dengan yang lainnya. Ada mereka mengatakan Rasul itu gila, ada yang mengatakan Rasul itu kena sakit ayan, ada mereka mengatakan Rasul itu tukang sihir dan lain sebagainya. Jadi menunjukkan kacau balaunya pemikiran mereka, alasan mereka untuk membantah argumentasi yang disampaikan oleh Al-Quran tentang keniscayaan hari kebangkitan. Nah, itu ayat 1 sampai 5. Penjelasan ya tentang ya dari kita simpulkan dari ayat 1 sampai 5 bahwasanya ya Al-Quran menjelaskan keniscayaan adanya kebangkitan ditolak, disangkal oleh orang-orang kafir. Bahkan mereka heran dengan adanya seorang utusan dari jenis manusia, ditambah lagi keheranan mereka itu menyangkut apa yang disampaikannya itu di luar nalar, di luar akal, tapi kemudian dibantah oleh Al-Quran dengan alasan-alasan yang memang sangat benar, dan mereka pun sebenarnya mengakui kebenaran itu, tapi tetap mereka menolaknya dengan mengatakan hal-hal yang tidak baik terhadap Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam ayat selanjutnya, ayat 6 ini, ya Allah ingin membuktikan kembali bahwa kebangkitan itu pasti terjadi, ya bisa ya akan dilakukan dan benar pasti akan terjadi. Dalam ayat 6 ini Allah mengatakan afalam yang meninggikannya dan menghiasinya dan tiada baginya sedikit pun retak. Dalam ayat 6 ini Allah mengatakan, afalam yanzuru ilas sama, apakah mereka tidak melihat ke langit yang di atas mereka? Kaifa banainaha, bagaimana kami menegakkannya, membangunnya, atau meninggikannya? Wazayyannaha, dan kami menghiasi langit itu dengan apa? Dengan bintang-bintang. Wa ma laha min furuj, dan tidak ada pada langit itu retak. Ya. Jadi dalam ayat 6 ini Allah ingin membandingkan, ya, kalau hanya membangkitkan manusia itu perkara yang ringan bagi Allah. Allah lalu membandingkan, coba perhatikan langit. Afalam yanzuruna, apakah mereka tidak melihat ila sama, ke langit yang di atas. Kaifa banainaha, bagaimana kami meninggikannya, menegakkannya. Ya. Ini lebih ajaib. Ya, ini lebih hebat. Ciptaan yang lebih hebat yang diberikan oleh Allah ditunjukkan dengan apa? Allah katakan, afalam yanzuruna ila sama fawqahum, apakah mereka itu tidak memperhatikan ke langit, bagaimana Allah meninggikannya. Langit itu di atas kita lihat sangat tinggi dan tidak ada penyangga, tidak ada tiang yang menyangga langit itu di atas kita. Ini menunjukkan kemahakuasaan, kehebatan penciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, jadi kalau cuma membangkitkan manusia, apalagi yang dibangkitkan itu dari unsur-unsur yang sudah ada, sedangkan Allah itu bersifat Khalik, Sang Maha Pencipta. Pencipta itu adalah menjadikan sesuatu dari hal yang belum ada menjadi ada. Itu namanya Khalik. Beda dengan Ja'ala. Kalau kita manusia, kita bukan menciptakan tapi memodif, merubah satu bentuk ke bentuk yang lain. Kita buat misalnya kursi. Kursi kita buat dari mana? Dari bahan-bahan yang sudah tersedia. Ada papan, ada rotan, ada paku. Allah menciptakan sesuatu, sanggup Allah menjadikan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, jadi manusia tidak bisa dikatakan Khalik sebagai pencipta, karena manusia ketika menjadikan sesuatu itu dari bahan yang sudah tersedia, sudah ada, hanya dirubah, dibentuk oleh manusia ke bentuk yang lainnya. Tapi kalau Allah Maha Kuasa, Allah punya sifat yang sempurna, kekuasaannya, dia sebagai Sang Pencipta, menciptakan sesuatu dari unsur-unsur yang belum ada. Ya, jadi Allah tunjukkan kekuasaannya, ya, supaya menambah keyakinan bahwasanya ya membangkitkan manusia itu perkara yang remeh bagi Allah. Allah jelaskan, lihat coba ke langit, ke atas, bagaimana Allah menjadikan langit yang tinggi di atas sana tanpa ada penyangga, tanpa ada tiang dan tidak jatuh. Lalu Allah wazayyanaha, Allah hiasi langit-langit, Allah hiasi langit itu. Coba kita lihat langit, ya, senang, ya, ketika kita melihat, siapapun yang memandang ke langit pasti akan merasa takjub, merasa heran, ya, merasa indah. Bagaimana langit yang sangat tinggi, yang cantik, ya. Ya. Orang awam saja yang bukan ilmuwan, kita lah, kita katakan yang bukan ilmuwan, ahli astronomi, ahli dalam yang ruang angkasa langit, kita katakanlah orang awam, orang biasa, ketika memandang langit pasti akan takjub, pasti akan merasa indah adanya langit yang diciptakan oleh Allah. Di atas ada bulan, ada bintang. Kita akan mengucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah. Ya, tadi saja ketika kita misalnya tadi malam ini kan malam 15 Sa'ban, kita melihat, tadi saya keluar dari rumah melihat bulan yang begitu indah, yang begitu besar, menunjukkan kemahakuasaan Allah. Jadi siapapun yang memandang ke langit pasti akan takjub, apalagi seorang ilmuwan. Ya, mereka yang sudah meneliti ke langit sana, melihat keadaan langit, ya, yang tahu dengan ilmu, ya, yang ilmu yang berkaitan dengan ya, langit, mereka pasti akan sangat takjub lagi dengan kondisi langit yang diciptakan oleh Allah. Bagaimana bumi ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan alam angkasa yang dengan alam yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amat sangat kecil. Ini Allah ingin kuatkan itu, ya. Kalau cuma membangkitkan itu perkara yang sangat mudah sama Allah. Allah tunjukkan ini penciptaan yang lebih besar, yang lebih agung lagi. Bahwasanya Allah menciptakan langit tanpa penyangga dan menghiasinya dengan bintang, dengan bulan, dan tidak ada sedikit pun keretakan pada langit. Diteliti, dilihat sempurna Allah ciptakan bumi ini. Ya, bumi saja diciptakan dengan sempurna, dilindungi oleh Allah dari kerusakan. Ada atmosfer melapisi bumi supaya benda-benda langit itu tidak bisa jatuh secara langsung ke bumi. Ini menunjukkan maha kuasa dan besarnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan lagi, wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zaujin bahid. Dan kami dan bumi kami menghamparkannya, dan kami menancapkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami menumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah. Untuk ya, segala macam tanaman yang indah. Jadi ya, kemudian dilanjutkan oleh Allah, wal ardo, dan bumi madadnaha, kami hamparkan dia. Maknanya apa dihamparkan? Berarti kalau dihamparkan datar bumi ini, ya. Tapi kan sebenarnya bumi ini bulat. Madad dihamparkan ya, bumi ini terhampar, datar. Ini menunjukkan kuasa Allah. Dalam pandangan kita, bumi ini kan luas, datar. Ya, kalau kita memandang laut, bagaimana bulan itu mau tenggelam di laut, itu menunjukkan secara lurus kita bisa memandang, melihat
Bagaimana matahari yang di sore hari ketika mau tenggelam nampak dia masuk ke dalam lautan. Jadi ya, kenapa dikatakan terhampar? Terhampar ini maknanya dalam pandangan manusia bumi ini terhampar, ya, terhampar luas dalam pandangan manusia, menunjukkan begitu luasnya bumi ini dalam pandangan manusia. Padahal kalau dari segi ya ciptaan Allah, ya planet-planet yang dijadikan Allah, bumi termasuk planet yang kecil dibandingkan dengan planet-planet yang lainnya. Tapi dalam pandangan manusia, bumi ini sudah sangat amat luas. Padahal kalau dibandingkan bumi dengan matahari sangat jauh besar matahari dibandingkan bumi. Ini ya Allah katakan, bumi kami hamparkan, wa alqaina fiha, dan kami tancapkan padanya rawasiya, gunung-gunung. Seolah-olah gunung itu menjadi pasak. Dalam Al-Qur'an Allah menjadikan gunung itu menjadi pasak, paku, supaya bumi ini tidak hancur, ya. Jadikan pasak, seperti kalau ada kemah dipasang paca, dipaku supaya kemahnya tidak terbang. Jadi pasak bumi ini Allah gambarkan, Allah katakan gunung-gunung sebagai pasak bumi. Maka ketika nanti gunung-gunung itu ketika datang hari kiamat meledak, hancur, bumi pun akan hancur. Ya, seperti debu yang berserakan bertebangan, hancur. Kenapa? Karena gunung-gunung yang menjadi pasaknya sudah meletus, sudah hancur dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ambatsna, dan kami tumbuhkan padanya, pada bumi itu, min kulli zaujin bahij, tanaman-tanaman yang sangat indah, yang sangat cantik. Ini ya, Allah kembali menunjukkan kemahakuasaannya dari bumi yang kita diami ini. Terdapat berbagai macam tanaman yang mengagumkan kita. Kita sangat takjub dengan bumi yang diciptakan oleh Allah. Keindahan alam, keindahan bumi ini ya menunjukkan kekuasaan Allah, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita jalan-jalan, kita melihat keindahan alam ini, maka kita akan berdecak kagum dengan keindahan alam yang dijadikan Allah sangat sempurna, tanamannya yang begitu indah, pohon-pohonnya yang banyak, yang sangat indah dipandang oleh mata, gunungnya dan segala macam, sungai dan lautannya, itu menunjukkan kesempurnaan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini membuktikan Allah lebih berkuasa dalam hal-hal yang lebih tinggi dibandingkan hanya membangkitkan manusia. Kemudian wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa'ambatsna bihi jannati wa habbal hasid. Dan kami turunkan dari langit air. Kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, dan kami tumbuhkan dengannya kebun-kebun dan biji-bijian dan tanaman yang dituai. Ya, ini dijelaskan lagi oleh Allah untuk menguatkan. Kami tumbuhkan, kami turunkan dari langit air. Ya, air adalah makhluk Allah, ciptaan Allah yang sangat berguna sekali. Seluruh makhluk hidup sangat membutuhkan air. Apalagi kita manusia. Ini menunjukkan kekuasaan Allah. Allah jadikan air, Allah turunkan air dari langit ke bumi. Dengan turunnya air, tumbuhlah kebun-kebun, tanam-tanaman. Luar biasa. Biji-bijian yang tadinya kering mati, lalu turun air akan tumbuh. Ya. Suatu tempat yang kering ketika turun air, ada ditetesi air, pasti akan tumbuh, keluar darinya itu tumbuhan, sehingga menghijaukannya. Sekarang aja kita lihat, ya Arab Saudi yang tadinya tandus sudah mulai tampak hijau, sudah mulai tumbuh tanam-tanaman, dan itu menjadi salah satu tanda akhir zaman, bahwasanya ya Arab atau padang pasir itu ya sudah menjadi hijau. Ini menjadi tanda-tanda akhir zaman yang menjadi salah satu tanda yang disampaikan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena terjadi ada air. Ya. Jadi air adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh makhluk. Allah turunkan, Allah jadikan. Luar biasa air. Kalau kita melihat air, kita renungkanlah air yang dijadikan oleh Allah. Sungguh kita sangat butuh kepada air. Ketika kita dalam keadaan ya kepanasan, ataupun dalam keadaan
letih, lesu, maka dengan air yang kita konsumsi, air yang kita gunakan untuk minum, air yang kita gunakan untuk mandi akan mengembalikan kondisi tubuh kita menjadi segar. Ini menunjukkan keluar biasaan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Dia tunjukkan kepada makhluknya lewat penciptaan alam ini, ya. Wan nakhla basiqatil laha tal'un nadid, dan kurma-kurma, dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun. Ya, Allah berikan contoh dengan turunnya air tumbuhlah tumbuhan. Salah satu tumbuhan yang Allah tumbuhkan adalah kurma yang tinggi yang punya mayang yang bersusun-susun buahnya. Ya, siapa yang menumbuhkan itu? Allah. Ada kurma, ada mangga, ada segala macam tumbuhan yang kalau kita lihat di tanah yang sama, yang menyiraminya adalah air yang sama, tapi bisa tumbuh tanam-tanaman yang beraneka ragam macam bentuknya, rasanya, warnanya, dan manfaatnya bagi manusia. Siapa yang melakukannya itu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Ini menunjukkan kemahakuasaan dan kelemahan kita sebagai hamba Allah, yang patut kita selalu bersyukur kepada Allah dan tidak boleh kita kufur terhadapnya, karena begitu maha kuasanya Allah menjadikan alam semesta ini untuk dipersembahkannya atau difasilitasinya kita untuk menggunakan alam ini dengan sebaik-baiknya. Rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maitan kadzalikal khuruj. Sebagai apa? Sebagai rizki. Ya, Allah jadikan itu semua rizqon lil ibad, sebagai rizki bagi hamba-hamba. Ya, menjadi rizki bagi hamba-hamba, dan kami menghidupkan dengannya tanah yang mati. Seperti itulah kebangkitan. Ya. Jadi Allah ciptakan itu semua apa? Rizqon lil ibad, sebagai rizki bagi ibad. Berarti apa maksudnya? Bahwasanya orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh, ya, itulah yang mendapatkan rizki dari alam semesta yang dijadikan oleh Allah. Tapi orang-orang kafir terima juga adanya mereka dapat ke fasilitas dalam hidup ini, tapi dalam pandangan Allah itu bukan menjadi rizki yang membawa kebaikan kepada mereka. Tapi bagi hamba-hambanya, segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ditumbuhkannya di bumi ini, yang diberikannya di muka bumi ini, itu menjadi rizki bagi ibad. Kata ibad itu dari abdun. Abdun itu menunjukkan orang yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Al-Qur'an menyebutkan kata abdun, itu biasanya dinisbahkan, dihubungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling sempurna kehambaannya kepada Allah. Jadi, ya, segala yang di Allah berikan karuniakan di bumi ini rizqon bagi hambanya yang taat, yang patuh, itu menjadi rizki. Bagi orang-orang yang tidak patuh, tidak taat, yang kafir, itu bukan menjadi rizki, tapi itu menjadi cobaan, ya, menjadi semacam kesenangan sementara yang diberikan oleh Allah yang harus mereka pertanggungjawabkan nantinya di akhirat. Yang mereka itu bisa mendapatkan siksa karena fasilitas yang mereka terima di muka bumi ini justru menjadi alat sebagai penyiksa mereka. Bagaimana harta yang mereka miliki itu akan membenamkan mereka di tanah karena kekufuran mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan di akhir ayat, ya, kazalikal khuruj, demikian jugalah, seperti itulah kebangkitan. Nah, ini perbandingan Allah. Jadi kalau cuma kebangkitan perkara yang ringan bagi Allah, yang lebih berat dari itu Allah bisa jadikan, Allah bisa ciptakan, maka ini adalah argumen ataupun alasan-alasan yang membungkam, ya, orang-orang kafir yang menolak adanya hari kebangkitan setelah kematian. Demikian kajian kita malam hari ini sampai ayat 11, ya. Mudah-mudahan bisa menambah iman kita kepada Allah dan menambah wawasan kita terhadap Al-Qur'an sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Demikian, kembalikan kepada moderator. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Barusan kita telah mendengarkan tafsir dari surah Qaf yang telah dibawakan oleh Ustadz, yang isinya sungguh sangat luar biasa, ya.
karena Quran itu selalu selalu membuat kita itu merasa kecil, membuat kita itu merasa kita ini tidak ada apa-apanya gitu. Karena kekuasaan Allah itu yang sangat luas, yang kita tidak akan pernah bisa untuk menghitungnya satu persatu gitu. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita dengarkan tadi dapat menjadi pengingat untuk kita, menjadi ilmu tentunya yang sangat bermanfaat, yang bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk selanjutnya ini ada sesi pertanyaan. Untuk yang ingin bertanya boleh tulis di kolom komentar atau bisa langsung angkat tangan untuk open mic. Ya. Sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya mau bertanya, Ustadz. Gini, tadi kan seperti yang ada di surah Qaf ayat kelima itu kan ada kaum kafir yang menolak atau tidak menerima adanya kebenaran dan kekuasaan Allah gitu kan, Ustadz. Nah, saya ingin bertanya, Ustadz, kira-kira gimana ya hukumnya atau pandangan Islam tentang orang yang beragama Islam dan dia mengetahui dan juga dia bahkan bisa dibilang paham lah tentang hukum atau kekuasaan Allah itu tadi, tetapi dia masih melakukan hal yang sebaliknya gitu. Dia masih bahwasanya dia itu melakukan hal yang dilarang oleh Allah gitu. Seolah-olah dia itu tidak mempercayai kekuasaan Allah itu tadi, Ustaz. Itu kira-kira gimana, Ustaz? Ya, jadi ya, orang yang kalau ada orang Muslim, orang Islam, kalau dia menolak kebenaran Al-Quran, itu kalau dia menolak kebenaran Al-Quran dan menolak ayat Al-Quran, maka itu termasuk yang menyebabkan dia menjadi murtad. Itu kalau ada orang Islam yang menolak kebenaran Al-Quran, maka itu menyebabkan dia menjadi hilang imannya, sudah dikategorikan sebagai orang yang murtad. Baik, satu ayat, jangankan semua ayat Al-Quran, satu ayat saja pun ditolaknya kebenarannya, tidak mau mengakui kebenarannya, ini akan menyebabkan dia menjadi kufur. Ya. Sedangkan kalau dia tidak menolak kebenarannya, tapi dia belum melaksanakan sesuai dengan Al-Quran. Dia tahu dilarang ini, dilarang mencuri misalnya, dilarang berjudi, tapi dia masih melaksanakannya, masih melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Al-Quran. Kalau yang seperti ini masih dikategorikan sebagai seorang Muslim, tapi Muslim yang fasik ya, fasik itu adalah orang yang melakukan dosa, melanggar perintah ataupun melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang seperti ini adalah orang fasik. Kalau dia seorang yang menyampaikan tapi dia kemudian melakukan sebaliknya, ini termasuk orang yang lalai, orang yang memberi penerangan kepada orang lain, ibarat lilin, dia menerangi orang lain tapi justru dengan cara membakar dirinya atau merusak dirinya. Seperti itulah gambaran. Ya. Jangan kita menyampaikan, tapi kita melupakan diri kita sendiri untuk mengamalkannya. Ini perlu juga menjadi pertimbangan.
pada kita yang menyampaikan, ya jangan sampai pula kita justru yang meninggalkannya. Ya, karena kabur maqtan indallahi ala ma la taqulun. Ya, itu sebesar dari Allah orang yang berkata tapi tidak melaksanakannya. Tapi berupayalah kita untuk melaksanakannya. Walaupun mungkin belum bisa kita laksanakan 100% yang kita sampaikan, tapi ada upaya dan kesungguhan kita untuk melaksanakannya. Itu yang harus diperhatikan. Dan satu lagi Ustadz, apa ya tadi saya lupa. Kalau misalnya gini Ustadz, dia belum percaya terhadap apa yang telah dituliskan di Quran. Dia hanya ingin pembuktian gitu Ustadz. Itu apakah dia termasuk orang yang fasik atau orang yang gimana Ustadz gitu? Pembuktian apa kira-kira contohnya? Misal ya seperti yang di Quran tadi kan Ustadz, misalnya kekuasaan Allah gitu kan, kekuasaan Allah itu tentang kayak orang yang dibangkitkan, kebangkitan atau penciptaan langit dan bumi, itu kan secara akal manusia kita tidak bisa nggak bisa memprosesnya gitu kan Ustadz. Itu gimana Ustadz kira-kira orang yang seperti itu gitu? Ya kalau memang sudah secara jelas digambarkan oleh Allah tentang kewajiban kita beriman adanya hari kebangkitan, itu kan berarti kan dia mengingkari adanya kebangkitan di hari kebangkitan itu hari kiamat, sama dengan mengingkari beriman kepada hari akhir atau hari kebangkitan. Ini termasuk kategori orang yang sudah keluar, sudah tidak beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Baiklah, selanjutnya ini ada yang mau bertanya. Silakan. Yaitu dari apa ini? Ada beberapa surah yang dimulai dengan salah satu huruf hijaiyah seperti Shad, Nun, dan Qaf sebagai permulaan surah. Apakah ada keistimewaan huruf-huruf itu sendiri atau bagaimana Ustaz? Ya, di dalam kitab tafsir kita bisa ambil makna huruf, ada ahrufil muqatta'ah, termasuk salah satu ayat-ayat mutasyabihat. Kan dalam Al-Quran Allah katakan ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Muhkamat itu ayat yang jelas, bisa dipahami, bisa dimengerti makna kandungannya. Tapi ayat Al-Quran itu tidak semuanya muhkamat, ada yang mutasyabihat. Mutasyabihat itu yang nalar kita, akal kita tidak sampai. Tugas kita hanya sami'na wa ta'na, imani dan patuhi. Salah satu yang tergolong ayat mutasyabihat yang tidak bisa dipahami oleh manusia maknanya itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang diawali dengan huruf-huruf potong, ahrufil muqatta'ah istilahnya, seperti alif lam mim, nun, yasin, qaf, kaf, ha, ya, ain, shad. Ini adalah ahrufil muqatta'ah, termasuk kategori ayat mutasyabihat. Ini menunjukkan kenapa tak bisa dipahami, menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan dari Nabi, bukan dari manusia, tapi dari Allah. Ada keterbatasan akal manusia untuk bisa memahaminya. Itu salah satu tafsiran dari huruf muqatta'ah. Tafsiran yang lain, kenapa ada huruf muqatta'ah, sama seperti saya jelaskan di awal tadi. Ya, ayat-ayat Al-Quran diawali dengan huruf-huruf hijaiyah. Ini menunjukkan Al-Quran itu tersusun dari kata-kata, lafaz-lafaz yang dikenal, yang diketahui huruf-hurufnya oleh manusia. Lalu ditantang, ini berisi tantangan kepada manusia, itu Al-Quran dari huruf hijaiyah yang kamu kenal. Ya, tapi coba buat seumpama Al-Quran ya, yang bisa menandingi Al-Quran
Kalau kamu tidak yakin bahwa Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa kita pahami dari adanya huruf-huruf hijaiyah di awal surah tertentu. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, telah terjawab pertanyaan dari mana ini? Indah dari Tebing Tinggi. Mudah-mudahan terjawab pertanyaannya dan bisa diterima. Insyaallah, amin. Yang selanjutnya ini ada akhwat lagi dari Brastagi. Dia ingin bertanya, apa kiat untuk kita bisa hidup mulia dan mati sebagai syuhada sesuai dengan surat Qaf ini, Ustaz? Oh iya. Ya, kalau kita melihat dari surah Qaf ini, kan tadi kan di awal surah dikatakan Qaf wal Qur'anil Majid. Jadi bisa kita jadikan pedoman bahwa kemuliaan, kemenangan akan diperoleh oleh manusia atau umumnya untuk yang akan diperoleh oleh Muslim, umat Islam, kalau apa? Kalau dia berpegang teguh terhadap Al-Quran, ya, dia membacanya, memahaminya dan sebagai pedoman hidupnya, dia muliakan Al-Quran, dia amalkan Al-Quran, maka pasti dia akan memperoleh kemuliaan dan insya Allah hidupnya akan baik, akan mulia di sisi Allah, apalagi di sisi manusia, dan akan memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Jadi intinya kalau dari surah Qaf ini adalah bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Ini yang bisa kita pahami dari surah Qaf ini untuk menjadikan kita menjadi orang yang memperoleh kehidupan yang mulia. Berarti Al-Quran ini sebagai buku petunjuk untuk kehidupan kita ya, Ustadz? Iya. Baik di dunia ataupun di akhirat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, telah terjawab oleh Ustadz pertanyaannya. Selanjutnya ada ini, Ustadz, mungkin agak keluar dari tema, tapi masih terkait dengan surah Qaf ini, Ustadz. Disebutkan ada korin yang menyertai manusia. Pertanyaannya, korin ini apa perannya dalam kehidupan seorang manusia, Ustadz? Apakah dia juga beramal sesuai dengan manusia? Atau gimana, Ustadz? Ya, masalah korin ya. Memang ini persoalan korin ini memang saya pun tidak begitu tidak begitu memahami sekali, tapi memang yang saya tahu memang setiap manusia itu ketika dia lahir dia akan ditemani oleh korin dari bangsa jin. Ya. Ada yang kafir, ada yang muslim. Jadi inilah yang nantinya ketika kita mati, meninggal dunia, kalau dia dari kalangan jin yang tidak soleh, yang tidak taat, itulah yang membuat wujud, yang merubah wujudnya seperti wujud kita yang sudah mati. Itulah yang terjadi penampakan kepada orang lain, ada hantu segala macam. Itu sebenarnya bukan dari diri kita yang sudah mati, yang sudah meninggal, tapi itu adalah dari korin yang mendampingi kita. Makanya ada doa, ya, yang mana doa itu meminta kepada Allah bahwa korin kita itu adalah korin dari kalangan dari jenis jin yang Islam, supaya kita pun terus terbimbing, tidak mudah tergoda untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan informasi, ya, karena memang terbatas juga ilmu saya tentang hal itu. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz tadi dapat memberikan pengetahuan ya, dan memberikan jawaban yang bisa diterima oleh peserta. Baik,
apakah ada yang ingin bertanya lagi untuk yang terakhir ini? Mungkin satu pertanyaan lagi. Jika memang tidak ada, maka akan kita akhiri. Baik, jika memang tidak ada yang bertanya lagi, maka akan kita akhiri dan kita tutup sebelumnya dengan doa. Kepada Ustadz, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana wa niyatana wa sayra a'malina innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ditutupnya dengan doa tadi, maka berakhirlah acara kalkulus kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita dapat pada malam hari ini menjadi berkah bagi diri kita dan bisa kita amalkan ilmunya dan tentunya menjadi pengingat kepada diri kita sendiri bahwasanya kita ini adalah seorang manusia biasa yang dituntut untuk harus terus belajar dan beramal soleh sesuai dengan Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada kita. Baiklah, jazakallah Ustadz atas ilmunya. Insya Allah di bulan April, tepatnya di tanggal 25, kita akan mengadakan kalkulus kembali, yaitu tafsir Quran Surat Al-Balad dengan tema bersiap siagalah menghadapi tantangan hidup. Nah, temanya luar biasa nih sepertinya, bersiap siagalah. Apa kira-kira ya yang akan kita siapkan dan apa saja yang akan kita tentunya kita rancang dan kita pokoknya yang kita siapkan lah untuk menghadapi tantangan hidup ini. Kalau yang penasaran boleh kita hadiri pada bulan depan, tentunya di pekan keempat, tepat di tanggal 25 April 2021. Baiklah, untuk malam hari ini saya ucapkan kembali sekali lagi terima kasih pada Ustadz yang telah menyempatkan waktunya dan berbagi ilmu kepada kami dan para peserta yang alhamdulillah masih stay untuk mendengarkan kalkulus ini. Dan saya rasa itu saja. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari saya sendiri dan kami. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh.